Saudara-saudara terkasih, hari Jumat seperti biasa kita mau lebih dekat dengan Tuhan yang sudah menderita dan mati di salib. Dan dalam hal ini kita bisa merenungkan yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil untuk hari ini. Sesudah menegur dan berkata celakalah kepada orang Farisi dan orang yang ahli Taurat, sekarang Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan dia berkata, waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi. Waspadalah. Ragi berarti kita tahu dalam agama Yahudi sesuatu yang harus disingkirkan pada masa Paskah. Tidak boleh ada ragi, roti tanpa ragi. Kita juga dalam Ekaristi pakai roti tanpa ragi. Ragi dalam kata Yesus kali ini adalah tempat atau barang yang membuat buruk. Dan kalau alat yang dicampur dengan ragi sebenarnya baik, kalau sudah ada ragi tidak halal lagi. Maka harus kita menjadi orang yang menyingkirkan semua yang bisa membuat sifat kita, kata kita yang tidak jujur, tidak sesuai dengan apa yang kita imani, yang disebut munafikan. Banyak pengetahuan tentang agama tetapi dalam perlakuannya sangat kurang menurut Yesus, dan itu kenyataan. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akhirnya akan diketahui. Yesus ambil keadaan dari zamannya. Waktu itu atap rumah itu rata. Dan biasanya orang berkomunikasi dengan tetangga dari atap. Maka dia berkata, yang saya katakan kepadamu di dalam rumah, ucapkanlah di atas atap. Barangkali yang saya katakan ini dengan suara kecil, teriaklah di atas atap supaya kabar itu didengar oleh banyak orang. Dan saya berkata kepadamu, kata Yesus, janganlah kalian takut kepada siapapun, hanya takut kepada Allah. Orang lain bisa membunuh kamu, orang lain bisa membuat kamu menjadi martir, tetapi hanya Allah yang bisa buat masuk ke neraka karena tidak setia kepadanya. Oleh sebab itu Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Dia melindungi burung-burung kecil. Dia menghitung jumlah rambut di atas kepala. Apalagi dia akan memperhatikan kamu kalau kamu sungguh-sungguh mau menyerahkan diri sebagai anak ke dalam tangannya. Kamu lebih berharga dari burung pipit, kata Yesus, yang selalu suka ambil contoh yang lebih-lebih. Dan dalam hal ini kita dengar dalam Efesus bacaan pertama. Sekarang kita sudah meninggalkan surat Galatia, mulai surat kepada Jumat di Efesus, bahwa kita semua harus menaruh harapan pada Kristus secara penuh.
Roh Kudus adalah jaminan untuk hidup kita mulai sekarang dan hidup kita yang akan berkembang dalam hidup kekal. Itu yang ditekankan dalam Efesus, dan hal itu laku untuk semua bangsa. Tidak ada lagi pisah antara yang dianggap orang beragama benar dan yang lain. Yang dalam Yesus tidak ada batas lagi. Dan hal ini sungguh-sungguh membuat kita mau menjadi orang yang paling setia pada Tuhan. Yang mau kita hayati ialah berbahagialah karena dipilih Tuhan untuk menjadi miliknya. Ini Mazmur untuk hari ini. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang yang benar. Agama kita, agama kegembiraan, kegirangan, bukan untuk memikul beban berat dan menjadi muram. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan. Berbahagialah orang yang Allahnya Tuhan. Mari kita mohon supaya kita benar-benar bisa diakui sebagai orang yang adalah bangsa Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahi Roh Kudus untuk mendampingi peziarahan hidup umat manusia. Semoga kami taat kepadanya dan senantiasa bersyukur dengan setiap peristiwa hidup kami. Semuanya dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Aku